Orang ke Bali paling hanya transit, naik mobil turun kencing, naik mobil lagi berangkat ke Bali, alias buat transit orang kencing. Karena ini seorang Azwar Anas, sebenarnya saya pengen memulai dengan satu postingan Bapak di Instagram soal beasiswa skripsi. Iya. Terus kalau kita ingat juga di awal pemerintah juga Bapak juga fokus di program pendidikan. Artinya memang fondasi utama untuk membangun suatu daerah itu memang dari pendidikan atau gimana sih Pak? Dan bisa diceritain sedikit ya, latar belakang si beasiswa skripsi itu gimana dan untuk kontribusi terhadap daerah Banyuwangi. Ya, saya kira pertama memang problem kita ini SDM. Maka di Banyuwangi begitu pertama kali kami mimpin, SDM ini menjadi penting. Termasuk SDM birokrasi kami benahi. Maka ketika penerimaan PNS 2010 di Banyuwangi itu untuk sistem keuangan, hukum dan akuntansi, untuk jadi PNS di bawahnya IP-nya harus 3,5. Nah, untuk menseleksi itu, meskipun IP belum jaminan, tetapi setidaknya ini menjadi daya dorong. Kemudian yang kedua, kami kemudian bersama dengan pemerintah kita bikin Politeknik Negeri Banyuwangi jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Kemudian kita bikin namanya beasiswa Banyuwangi Cerdas. Anak yang miskin yang ingin kuliah, kita berikan beasiswa sampai selesai. Total beasiswa kami 15 miliar. Dan kami punya program Banyuwangi Mengajar. Anak-anak yang dari beasiswa tadi, yang IP-nya bagus, kita tempatkan di desa-desa terpencil untuk dia tinggal dan mengajar di sana. Kita kasih insentif 2 juta. Anak yang fresh baru lulus. Nah, ini menjadi bagian kami supaya dia bisa memotivasi dan mendorong agar anak-anak bisa punya semangat untuk dididik dengan pendidik yang hebat. Nah, beasiswa untuk skripsi ini baru karena saya melihat ada anak-anak hebat yang ingin menulis skripsi bagus tapi tidak punya dana. Maka pemerintah menyiapkan dana untuk itu. Pertanyaannya kemudian sebenarnya gimana caranya membangun Banyuwangi dengan citra yang ada sekarang? Kesulitannya aja apa sih? Karena kan kita juga mendengar bahwa Pak Anas juga mencoba untuk mendelegasikan kewenangan ke tingkatan yang lebih bawah. Apa memang karena memang itu harus dilakukan demi membangun kota atau kabupaten, atau camat juga bisa kok menjalankan kewenangan saya, jadi kita sama-sama membangun Banyuwangi di tingkatan yang lebih. Setiap daerah punya problem yang besar sama, tetapi juga punya potensi yang besar setiap daerah, dan tentu kita bangun berdasarkan potensi. Saya tadi cerita Banyuwangi dulu income per kapitanya rendah, tidak menjadi daerah tujuan. Orang ke Bali paling hanya transit, naik mobil turun kencing, naik mobil lagi berangkat ke Bali, alias buat transit orang kencing. Siapa yang itu nggak sekarang? Waktu itu kami lihat ini ada banyak masalah. Nah, masalahnya kan banyak, maka kami harus menentukan skala prioritas. Salah satunya adalah selain SDM, adalah connectivity. Maka waktu itu kemudian kami pecahkan bagaimana connectivity ini. Selain IT adalah penerbangan. Dulu kami pulang perlu 7 jam, sekarang cukup 1,5 jam udah sampai di tempat ini. Dulu hanya seminggu 3 kali, sekarang sehari sudah 8 flight. Nah, ini bagian. Tapi ada aksesibilitas, tidak ada atraksi, orang tidak datang. Maka kita harus bikin atraksi. Tapi ada atraksi, ada aksesibilitas, tidak ada fasilitas untuk amenitas, orang juga tidak mau tinggal di sana. Maka kita bikin secara bersamaan. Nah, pendekatan sektor budaya, event, kemudian aksesibilitas, amenitas, ini menjadi satu kesatuan. Tapi kuncinya tetap SDM. Maka orang yang ramah, orang yang santun, itu menjadi modal yang besar. Betapa banyak daerah yang potensinya besar, tapi karena yang tidak santun, orang tidak mau kembali. Nah, termasuk misalnya nih, yang kan orangnya santun, senyum, kira-kira gitu, orang pasti akan senang, kan, pasti senang akan menyapa kan, kira-kira gitu. Pasar ini kita tata, tapi menata pasar tidak harus dibangun dengan gedung baru. Ketika rakyat tidak mau kita rubah, saya tidak paksakan.